Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu penyempurna dan menjadi pembimbing bagi umat Islam menuju jalan lurus yang diridhoinya. Berkat hidayah dan pertolongannya, kita semua masih berada dalam nikmat Islam dan iman yang pasti membawa kita ke jalan yang benar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan wahyu suci bagi seluruh umat untuk dijadikan dasar hidup di dunia dan di akhirat. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 16 terkait dengan golongan munafik dalam menghadapi Al-Quran, yaitu penjelasan mengenai beberapa sifat dan keadaan orang-orang munafik, hakikat kemunafikan, serta balasan bagi orang-orang yang menampilkan perilaku kemunafikan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya disebutkan kelompok manusia yang ketiga dalam menyikapi kebenaran petunjuk Al-Quran, yaitu di antara manusia yang ingkar. Seperti disebut sebelumnya, ada sekelompok orang yang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lahir dari dalam hati nurani. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah dengan segala keagungannya, dan kami juga beriman kepada hari akhir yang diingkari oleh orang-orang kafir. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak jujur dalam mengatakan itu, sehingga mereka bukanlah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kelompok ketiga ini jauh lebih berbahaya daripada yang secara terang-terangan menolak atau kafir, sebab mereka menampakkan diri sebagai kawan, padahal sesungguhnya mereka adalah lawan. Di antara golongan yang ingkar itu, terdapat sekelompok manusia yang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lahir dari dalam hati nurani mereka, dengan maksud memperlihatkan keimanan. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, padahal sesungguhnya perkataan itu tidak benar. Maka dari itu, mereka tidak termasuk golongan orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Mereka menduga dengan mengatakan seperti itu telah berhasil menipu Allah dengan menganggap Allah tidak mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan, padahal Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak. Dan mereka juga merasa telah berhasil menipu orang-orang yang beriman dengan berpura-pura beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Sebab akibat buruk perbuatan mereka itu, cepat atau lambat akan kembali kepada mereka sendiri. Dengan perbuatan itu, mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan mengira telah menipu Allah karena mereka ragu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka. Padahal sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga pada hakikatnya mereka hanya menipu diri sendiri. Sebab cepat atau lambat mereka akan merasakan akibat buruk perbuatan mereka itu.
Maka, barang siapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh, padahal tidak demikian kenyataannya, berarti ia telah menipu diri sendiri. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Hal itu karena dalam hati mereka ada penyakit, seperti penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, keraguan terhadap ajaran Islam, keyakinan yang keliru, dan lainnya. Lalu Allah menambah parah penyakitnya itu dengan kemenangan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Kemenangan itu sangat menyakitkan mereka karena rasa iri, dengki, dan sombong yang ada dalam diri mereka. Keraguan mereka pun semakin menjadi, dan sebagai akibatnya, selain menderita di dunia, mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta dengan memperlihatkan keimanan, padahal hati mereka ingkar. Dalam hati mereka terdapat penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, di samping kerusakan akidah. Allah menambah parah penyakit mereka itu dengan memenangkan kebenaran, karena hal itu akan lebih menyakitkan akibat iri, dengki, dan keangkuhan mereka. Mereka akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat akibat dusta dan ingkar. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Dan apabila dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," dengan melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama, menghalangi orang dari jalan Allah, menyebar fitnah, dan memicu konflik. Mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari pengerusakan dan tidak bermaksud melakukan kerusakan. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Itu semua akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan. Begitulah perilaku setiap perusak yang tertipu oleh dirinya, selalu merasa kerusakan dilakukannya sebagai kebaikan. Apabila salah seorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah berkata kepada orang-orang munafik, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan fitnah, dan memicu api peperangan." Mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan." Itu semua adalah akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Karena kelakuan mereka yang selalu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, serta menganggap kerusakan mereka sebagai kebaikan, Allah mengingatkan orang-orang mukmin agar tidak tertipu dengan itu semua. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Diri mereka telah rusak karena keyakinan yang batil dan perbuatan yang jahat. Mereka pun telah merusak orang lain dengan menyebar fitnah dan memicu konflik di tengah masyarakat. Tetapi karena hati yang telah tertutup dan rasa bangga diri yang berlebihan, mereka tidak menyadari kerusakan tersebut dan akibat buruk yang akan menimpa mereka oleh sebab kemunafikan.
Ingat dan waspadalah kalian, wahai orang-orang yang beriman, bahwa mereka itulah sebenarnya yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya, karena rasa bangga atas diri sendiri juga akibat buruk yang akan menimpa mereka oleh sebab kemunafikan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka, "Berimanlah kamu dengan tulus ikhlas, sebagaimana orang lain yang menyambut suara dan seruan akal sehat telah beriman, seperti yang dilakukan para sahabat, pengikut Nabi Muhammad." Mereka menjawab dengan penuh kesombongan dan nada menghina, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Tidak pantas bagi kami untuk mengikuti orang-orang bodoh itu, sebab dengan begitu berarti kami sama bodohnya dengan mereka." Allah membantah kecongkakan mereka dengan mengingatkan orang-orang mukmin. Ingatlah, sesungguhnya hanya mereka itulah orang-orang yang kurang akal dan bodoh, tetapi mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa kebodohan dan sifat kurang akal itu ada dalam diri mereka, dan mereka juga tidak menyadari kesesatan mereka itu. Apabila seseorang bermaksud memberi nasihat dan arahan kepada mereka dengan mengatakan, "Terimalah sebagaimana mestinya," hendaknya kalian beriman secara ikhlas sebagaimana iman manusia-manusia sempurna yang telah menyambut seruan akal. Orang-orang munafik itu mengejek, mencemooh, dan menjawab, "Tidaklah pantas diri kami ini menjadi pengikut orang-orang bodoh dan lemah akal." Maka Allah membalas kecerobohan itu dengan menunjukkan bahwa hanya mereka sajalah orang-orang yang bodoh dan dungu. Akan tetapi, mereka tidak mengerti secara yakin bahwa kebodohan dan keterbatasan pengetahuan itu hanya ada pada mereka dan dalam diri mereka. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok." Dan apabila mereka, orang-orang munafik, berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman, seperti yang kalian yakini tentang kebenaran Rasul dan dakwahnya." Mereka menyatakan beriman secara lisan untuk melindungi diri dan meraih keuntungan material. Tetapi apabila mereka kembali kepada teman-teman dan para pemimpin mereka yang menyerupai setan-setan dalam perilaku mereka yang selalu berbuat kerusakan dan kejahatan, mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak berubah dan tetap bersama kamu di satu jalan dan satu perbuatan. Kami hanya berolok-olok ketika kami mengatakan beriman di hadapan orang-orang mukmin." Orang-orang munafik itu, jika bertemu dengan orang-orang mukmin yang ikhlas, akan berkata, "Kami pun beriman seperti kalian. Kami percaya akan kebenaran Rasul dan seruannya, dan kami satu akidah dengan kalian." Namun, jika mereka berpisah dan kembali kepada golongan mereka yang mempunyai watak menyerupai setan dalam upaya memfitnah dan membuat kerusakan, mereka berkata, "Kami bersama kalian di satu jalan dan dalam satu perbuatan." Sungguh, apa yang kami katakan kepada orang-orang yang beriman hanyalah kami maksudkan untuk merendahkan dan mengejek mereka. Allah akan memperolok-olokkan mereka
dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sebagai balasan atas perbuatan mereka, Allah akan memperlakukan mereka seperti orang yang memperolok-olokkan dan merendahkan mereka, dan membiarkan mereka dengan menangguhkan siksanya beberapa saat, sehingga mereka semakin jauh terombang-ambing dalam kesesatan dan semakin buta dari kebenaran, sampai akhirnya datang saat yang tepat untuk menyiksa mereka. Allah membalas ejekan mereka itu dan menakdirkan mereka menjadi hina sebab cacian mereka terhadap orang-orang yang beriman. Allah memperlakukan mereka sebagai pengejek, menelantarkan mereka dalam jurang kesesatan yang membutakan mata mereka dari kebenaran, kemudian menyiksa mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sikap mereka yang memilih kesesatan dan mengabaikan kebenaran diumpamakan seperti pedagang yang memilih barang-barang rusak untuk dijual dalam perdagangannya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Jangankan untung yang didapat, modal pun hilang, dan mereka tidak mendapat petunjuk yang dapat mengantarkan kepada kebenaran, sebab yang ada pada mereka hanyalah kesesatan. Mereka yang memilih kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual. Akibatnya, ia akan rugi dan kehilangan modal. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dalam perbuatan mereka.